Kebanggaan pemerintah atas data dan kondisi makro akhirnya digugat lembaga survei independen Indobarometer dan Lembaga Survei Indonesia. Karena indikator makro yang selalu dibanggakan itu justru berbanding terbalik dengan kepuasan publik. Indobarometer bahkan mencatat tingkat kepuasan publik atas kinerja Presiden SBY saat ini hanya tinggal 50,9% atau turun drastis 39,5% dibanding Oktober tahun lalu. Demikian pula Lembaga Survei Indonesia mencatat penurunan tingkat kepuasan publik atas kinerja Presiden SBY sebesar 19% dari 85% menjadi hanya 66% per Agustus 2010. Ironisnya, penurunan tingkat kepuasan masyarakat itu justru karena hal yang paling mendasar, yakni urusan perut alias ekonomi, keadilan dalam penegakan hukum, dan politik. Data makro seperti pertumbuhan ekonomi sebesar 6% memang terasa menyejukkan, tapi sangat menyakitkan bagi rakyat kebanyakan. Karena angka pertumbuhan sebesar itu justru dinikmati hanya oleh segelintir orang. Karena 2/3 dari kapital atau aset yang kaya. Demikian pula kebanggaan atas penurunan angka kemiskinan yang hanya tinggal 32 juta orang. Penurunan itu diperoleh justru karena pendapatan per kapita hanya sebesar Rp7 per hari. Padahal jika mengikuti standar PBB sebesar $2 atau Rp18.000 per hari, jumlah rakyat miskin bisa mencapai 80 juta orang. Tapi itulah Indonesia. Tim Liputan Metro TV. Anda masih di Economic Challenges, Bafi. Apa yang harus kita lakukan kondisi seperti itu? Oke, yang pertama adalah pengentasan kemiskinan harus menjadi bukan program semacam BLT ya, tetapi harus dilihat setiap daerah itu kebutuhannya beda-beda. Nah, kemarin itu ada yang namanya program desa, tetapi dibebaskan begitu saja, akhirnya tidak terjadi program itu. Jadi harus ada sustainability di dalam program pemerintah. Nah, misalnya apa? Dari sisi pertanian aja, subsidi di sektor pertanian itu hanya 35 triliun. Padahal bayangan 42% rakyatnya di sana. Berarti ada strategi anggaran yang bicara tentang rakyat. Ini penting sekali ya. Yang kedua adalah kita lihat di perkotaan. Ya, perkotaan itu juga banyak kemiskinan. Nah, ini kan supaya mereka mau pulang ke desa, berarti kan harus membuat suatu perekonomian yang ada di sana. Nah, ini yang artinya apa? Infrastruktur harus dibangun dulu. Nah, dari mana uang untuk infrastruktur? Memang benar yang Pak Rizal katakan, 60% APBD itu hanya untuk anggaran birokrasi. Bahkan di APBN itu hanya 9% kapasitas fiskal. Berarti itu sudah tidak mungkin bicara tentang hal tersebut. Nah, satu-satunya ya meningkatkan potensi itu atau tadi membuat neraca yang pada akhirnya bisa meleverage. Gitu. Pak Sultan, bagaimana DPR bisa berperan, Demokrat bisa mendorong supaya apa yang dikatakan Mbak Afi itu bukan hanya sekedar slogan istilahnya Pak Rizal tadi? Dipercepat. Saya kira jangan Demokrat aja Pak, Demokrat itu hanya bagiannya saja Pak. Ya, tapi kan jadi, paling tidak kita Bapak mewakili Partai Demokrat. Enggak, gini Pak Tom. Ya. Inilah anomali politik bangsa kita. Enggak seperti zaman Orde Baru dulu Bapak, kalau si A bilang, kalau Pak Harto bilang A, semua A. Sekarang nggak bisa Pak, koalisi koalisi. Tiba-tiba kita bilang A, yang lain B. Perang lagi di dalam parlemen sana. Oleh sebab itu harus sama-sama Pak melihat hal yang demikian ini. Bagaimana mempersuasi teman-teman di Setgap? Makanya saya katakan yang masalah ini kan masalah kayak lingkaran setan ini Pak. Ya, kalau Bapak katakan ini sudah kita bukan ekonomi kita jadi begini, kenapa? Semua high cost. Dari mana high cost? Dari pilkada saja kita mulai dipajakin. Kemudian ini saya mau sampaikan Bapak, ketika pemerintah mengajukan anggarannya di parlemen, itu juga udah terjadi gonjang-ganjing. Orang parlemen juga ketika kampanye mau jadi anggota DPR, itu juga demikian. Ini Pak, udah lingkaran setan. Ini harus kita berani kita selesaikan untuk menyederhanakan ini. Saya akan beri kesempatan pada Bang Rizal, tapi kita akan break dulu sebentar. Jangan kemana-mana, Economic Challenge akan segera kembali.